warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mbak Chandra Kirana Ramadhani dengan NIM E1E02-164, Program Studi Guru Pendidikan Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Video ini disusun guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Diagnostik dan Remedial Teaching dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Ahmad Hariwitono MPD Kons dan Ibu Hikmah Ramadhani Putri MPD. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas terkait dengan kesulitan belajar bahasa pada anak. Adapun subbahasan materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu hakikat bahasa dan bicara. Yang kedua yaitu penyebab kesulitan belajar bahasa dan yang terakhir yaitu asesmen kesulitan belajar bahasa. Baik teman-teman, sebelum menuju materi utama, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari bahasa dan bicara. Bahasa itu sendiri merupakan keterampilan kunci yang membedakan manusia dari makhluk lainnya di dunia ini. Menurut Lerner, bahasa adalah sistem komunikasi yang terdiri dari bicara, membaca, dan menulis. Sedangkan berbicara itu adalah bentuk penggunaan bahasa melalui kata-kata yang diucapkan. Penggunaan kata-kata ini melibatkan orang berbicara. Pada kehidupan sehari-hari, dapat kita temui individu yang memiliki kemampuan berbahasa yang baik, namun mengalami gangguan pada organ bicaranya, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam berbicara. Di lain sisi, ada orang yang memiliki organ bicara yang baik, tetapi menghadapi kesulitan dalam berbahasa. Selain itu, ada juga orang yang mengalami kesulitan baik dalam berbahasa maupun berbicara. Kesulitan belajar bahasa itu sendiri adalah suatu kondisi di mana individu mengalami kesulitan dan tantangan dalam memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa dengan baik. Hal ini dapat meliputi kesulitan dalam berbicara, membaca, menulis, atau memahami bahasa secara keseluruhan. Kesulitan belajar bahasa dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berinteraksi sosial, berpartisipasi dalam pendidikan, maupun mencapai potensi komunikatif mereka secara penuh. Individu dengan kesulitan belajar bahasa mungkin mengalami kesulitan dalam mengenali atau memahami kata-kata, memahami struktur kalimat, menggunakan kosakata yang tepat, atau mengorganisir ide secara tertulis, bahkan memahami teks yang dibaca. Menurut Lopit, pada tahun 1989 terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan belajar, yaitu yang pertama kekurangan kognitif. Di sini ada 7 jenis kekurangan kognitif. Yang pertama yaitu anak-anak dengan kesulitan belajar sering menghadapi masalah auditoris, seperti kesulitan dalam memahami dan membedakan makna bunyi ucapan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memperhatikan pola bunyi, membedakan nada, mengatur volume suara, dan mengatur durasi bunyi. Kemudian, yaitu kesulitan pembentukan konsep dan pengembangan ke dalam unit-unit semantik. Anak-anak dengan kesulitan belajar sering mengalami kesulitan dalam memahami dan menghubungkan unit-unit semantik atau kata dan konsep. Mereka mungkin kesulitan dalam memahami hubungan antara kata-kata dalam tugas yang melibatkan urutan waktu atau mencari padanan kata-kata. Kemudian selanjutnya ada kesulitan mengklasifikasikan kata-kata. Anak-anak dengan kesulitan belajar sering mengalami kesulitan dalam menemukan dan menetapkan hubungan antara kata-kata. Misalnya mereka mungkin kesulitan dalam menghubungkan kata-kata seperti bangun, mandi, pakaian dengan sarapan, buku, dan sekolah dalam kalimat yang berhubungan dengan urutan waktu. Kemudian ada kesulitan dalam memahami sistem semantik. Anak-anak dengan kesulitan belajar sering mengalami kesulitan dalam memahami hubungan antara masalah, proses, dan solusi. Mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam pemahaman membaca, matematika, dan penalaran ruang dan waktu. Masalah ini kemungkinan terkait dengan kesulitan dalam pemrosesan bahasa auditoris. Kemudian yang kelima yaitu ada perubahan makna atau transformasi semantik.
Anak-anak dengan kesulitan belajar sering mengalami kesulitan dalam membuat perubahan makna kata-kata sesuai dengan konteks. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan kata-kata dengan banyak makna, ungkapan bahasa atau idiom, dan ungkapan kiasan yaitu metafora. Kemudian ada menangkap makna secara penuh atau implikasi semantik. Tingkat pemahaman bahasa yang lebih tinggi melibatkan kemampuan untuk menangkap informasi yang tersirat atau tidak dinyatakan secara langsung. Anak-anak dengan kesulitan belajar sering mengalami kesulitan dalam memahami pepatah, cerita perumpamaan, dongeng, atau mitos. Mereka juga mungkin mengalami kesulitan dalam memahami humor. Selanjutnya, penyebab kesulitan belajar bahasa yaitu adanya kekurangan dalam memori. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa anak berkesulitan belajar sering memperhatikan kekurangan dalam memori auditoris. Adanya kekurangan dalam memori auditoris tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam memproduksi bahasa. Mereka sering memperlihatkan adanya kekurangan khusus dalam mengulang urutan penom, mengingat kembali kata-kata, mengingat simbol, dan memahami hubungan sebab akibat. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu kekurangan kemampuan menilai. Penilaian merupakan bagian integral dari proses bahasa karena menjadi jembatan antara pemahaman dengan produksi bahasa. Penilaian yang kritis terhadap informasi verbal memerlukan perbandingan antara informasi baru dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Anak kesulitan belajar sering memiliki kesulitan dalam menilai kemampuan atau keadaan arti dari suatu kata baru terhadap informasi yang telah mereka peroleh sebelumnya. Akibatnya, anak mungkin akan menerima saja kalimat atau kata yang salah. Kemudian penyebab yang terakhir yaitu kurangnya kemampuan produksi bahasa. Nah, produksi bahasa akan dipermudah oleh adanya kemampuan mengingat, perilaku efektif, dan psikomotorik yang baik. Karena anak-anak berkesulitan belajar umumnya memiliki taraf perkembangan berbagai kemampuan tersebut secara kurang memadai, maka mereka banyak yang mengalami kesulitan dalam memproduksi bahasa. Ada dua jenis kemampuan produksi bahasa, yaitu yang pertama kemampuan produksi konvergen dan kemampuan produksi divergen. Kemampuan produksi konvergen berkenaan dengan kemampuan menggambarkan kesimpulan logis dari informasi verbal dan memproduksi jawaban semantik yang khas. Kemampuan produksi divergen yaitu berkenaan dengan kelancaran, keluasan keaslian, dan keluasan bahasa yang diproduksi. Setelah kita mengetahui beberapa penyebab dari kesulitan belajar bahasa anak, maka kita sebagai calon guru akan melakukan asesmen kesulitan belajar bahasa. Adapun asesmen tersebut adalah sebagai berikut. Ada dua macam jenis asesmen, asesmen formal dan informal, di mana asesmen formal umumnya telah dibakukan dan sedangkan asesmen informal sering tidak dibakukan. Asesmen formal bahasa Indonesia belum banyak dikembangkan karena kajian tentang kesulitan belajar masih berada pada tahap permulaan. Untuk menguasai kondisi yang kurang menguntungkan tersebut, berbagai tes bahasa Indonesia yang digunakan di sekolah dapat digunakan sebagai alat asesmen. Tes konsep-konsep dasar cipta Bohem mungkin merupakan salah satu instrumen asesmen formal yang dapat diadopsi di Indonesia, khususnya untuk anak-anak usia sekolah permulaan. Tes tersebut dirancang untuk mengevaluasi pengetahuan dan pemahaman anak tentang konsep-konsep dasar kuantitas, ruang, waktu, dan kombinasi dari aspek-aspek tersebut. Tentu saja tes tersebut perlu diadaptasikan dahulu dengan kondisi budaya Indonesia, misalnya dengan memodifikasi gambar-gambar dalam tes tersebut dengan benda-benda yang lazim ditemukan di Indonesia. Baik teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata yang salah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.